Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tuntas tentang materi persamaan kuadrat. Materi ini disajikan oleh Ibu Irawati Fahmi, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Materi ini merupakan materi mata pelajaran Matematika SMP untuk kelas 9 kurikulum 2013. Namun, tidak menutup kemungkinan materi ini dapat dipelajari kembali oleh kakak-kakak yang telah berada di bangku SMA untuk dasar mempelajari materi aljabar di SMA. Adapun indikator pembelajaran ini adalah: pertama, kita dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kedua, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cara memfaktorkan. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan teknik faktorisasi. Kedua, dengan teknik melengkapkan kuadrat sempurna. Ketiga, dengan rumus kuadrat. Kali ini kita khusus membahas tuntas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan teknik memfaktorkan. Kali ini kita akan menggunakan teknik faktorisasi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Yang kedua, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 untuk A yang tidak sama dengan 1. Yang ketiga, bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Di sini C-nya sama dengan 0. Dan yang keempat, bentuk AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Di sini B-nya sama dengan 0. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan nilai A sama dengan 1. Persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A sama dengan 1, maksudnya nilai A kita ganti dengan 1. Sehingga persamaan kuadrat ini menjadi bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sekarang mari kita lihat contoh untuk bentuk yang pertama. Tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Tampak di sini bahwa koefisien X kuadrat adalah 1. Langkah pertama, kita kalikan nilai koefisien X kuadrat 1 dengan konstanta 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian kita melihat pada koefisien X, yaitu 6. Maka kemudian kita mencari dua buah bilangan bulat di mana apabila kita kalikan hasilnya 5 dan apabila kedua bilangan tersebut kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 6. Sekarang coba kita pikirkan kedua bilangan bulat tersebut. Ya benar, bilangan tersebut adalah positif 1 dan positif 5. Kenapa? Karena 1 kali 5 sama dengan 5 dan 1 tambah 5 sama dengan 6. Artinya, kita dapat memutuskan kedua bilangan tersebut adalah 1 dan 5. Setelah kita peroleh kedua bilangan tersebut, maka
kita tulis faktorisasi dari kedua persamaan tersebut. Pertama, kita buat dua buah tanda kurung buka tutup dengan suku pertama masing-masingnya adalah akar dari X kuadrat, yaitu X. Kita tulis X pada kurung pertama, X pada kurung yang kedua. Sehingga kita tulis X tambah suatu bilangan dikali X tambah suatu bilangan sama dengan 0. Apa faktor-faktornya? Karena dua buah bilangan yang kita temukan tadi adalah 1 dan 5, maka kita tulis perkalian faktor-faktornya X ditambah 1 dikali X ditambah 5. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi X tambah 1 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Karena hasil perkalian kedua faktornya adalah 0, maka salah satu faktornya harus 0. Mungkin X tambah 1 sama dengan 0, atau X tambah 5 sama dengan 0. Jika X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Jika X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0 adalah negatif 5, negatif 1. Sekarang mari kita lihat penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan koefisien X tidak sama dengan 1. Contohnya, tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan 6X kuadrat dikurang 7X dikurang 10 sama dengan 0. Tampak di sini bahwa koefisien X kuadrat tidak sama dengan 1. Untuk menyelesaikannya, pertama catat bahwa tanda pada persamaan kuadrat tersebut keduanya negatif. Sehingga tanda dalam kurung harus satu buah positif dan satu buah negatif. Seperti ini. Kemudian pandang koefisien X kuadrat, yaitu 6. 6 mempunyai faktor perkalian adalah 6 dikali 1 dan 3 kali 2. Sehingga di dalam kurung dapat kita tulis 6X tambah atau kurang suatu bilangan dikali 1X ditambah atau dikurang suatu bilangan sama dengan 0. Atau 3X ditambah atau dikurang suatu bilangan dikali 2X ditambah atau dikurang suatu bilangan sama dengan 0. Berikutnya, pandang nilai konstanta 10. Catat bahwa faktor 10 adalah 5 kali 2 dan 1 kali 10. Sekarang kita akan menentukan pasangan mana dari faktor perkalian 10 yang kita kombinasikan dengan faktor perkalian dari 6 yang menghasilkan negatif 7. Kita tulis seperti ini. 3, 2, 6, 1 sebagai faktor perkalian dari 6 di sebelah kiri dan 1, 10, 2, dan 5 sebagai faktor perkalian dari 10. Kita dapat melihat bahwa kombinasi 6 kali negatif 2 dan 1 kali 5 jika dijumlahkan menghasilkan negatif 7 yang merupakan koefisien dari X. Maka bentuk faktorisasinya menghasilkan 6X ditambah 5 dikali X kurang 2 sama dengan 0.
Walaupun kelihatannya cukup kompleks, namun ini merupakan cara yang singkat dan mudah untuk dipraktekkan. Sekarang kita akan menentukan penyelesaiannya. 6x² dikurang 7x kurang 10 sama dengan 0. Faktorisasi yang kita peroleh sebelumnya 6x tambah 5 kali x kurang 2 sama dengan 0. Oleh karena itu, hanya satu faktor perkalian ini yang 0. Mungkin 6x tambah 5 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Oleh karena itu, jika 6x tambah 5 sama dengan 0, maka 6x sama dengan negatif 5. Atau, jika x kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Sehingga nilai x adalah negatif 5 bagi 6, negatif 5 per 6, atau x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian persamaan 6x² kurang 7x kurang 10 sama dengan 0 adalah negatif 5 per 6, 2. Berikutnya kita akan membahas beberapa kasus khusus dalam persamaan kuadrat. Kadang-kadang nilai B dan C adalah 0, tetapi A tidak pernah sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka dia bukan persamaan kuadrat. Yang pertama kita bahas penyelesaian persamaan kuadrat AX² tambah BX sama dengan 0. Dengan C sama dengan 0. Mari kita lihat contohnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian 6x² dikurang x sama dengan 0. Di sini faktor persekutuan 6 dan negatif 1 adalah 1. Faktor x² dan x adalah x. Di luar kurung, kita tulis x buka kurung 6x dikurang 1 sama dengan 0. Perkalian x dan 6x kurang 1 sama dengan 0 hanya apabila salah satu faktornya 0. Mungkin x sama dengan 0 atau 6x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga nilai x adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 1 per 6. Jadi himpunan penyelesaian 6x² kurang x sama dengan 0 adalah 0,1 per 6. Sekarang kita bahas kasus yang kedua. Yaitu penyelesaian persamaan kuadrat AX² tambah C sama dengan 0. Dengan nilai B sama dengan 0. Contohnya, tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan 4x² kurang 25 sama dengan 0. Ingat, bentuk ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Kalau kita ingat faktorisasi selisih 2 kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Jika kita punya persamaan 4x² kurang 25 sama dengan 0, maka faktorisasinya adalah akar dari 4x². Kita tulis 2x di sini dan 2x di sini. Kemudian akar dari 25 adalah 5. Kita tulis
positif 5 di kiri dan negatif 5 di kanan. Sehingga menjadi 2x tambah 5 dikali 2x kurang 5 sama dengan 0. Oleh karena itu, salah satu faktornya pasti 0. 2x tambah 5 sama dengan 0 atau 2x kurang 5 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan negatif 5 atau 2x sama dengan 5. Mari kita peroleh nilai x sama dengan negatif 5 per 2 atau x sama dengan 5 per 2. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan 4x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0 adalah negatif 5 per 2, 5 per 2. Berikutnya, kita akan membahas penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.